Maka bagaimana cara kita bisa melakukan puasa itu dengan sempurna? Caranya cuma satu, tidak banyak. Sifat hawa nafsu yang bersifat bahimah, contoh hawa nafsu yang bersifat bahimah, yaitu diantara lain harsun, kata Imam Ghazali, yaitu sifat rakus, sifat serakah. Nah, ini serakah ini adalah sifat binatang. Contoh semut. Coba kita lihat semut yang hitam-hitam itu. Kalau misalkan kita kasih sirup sikit, nah, dia tidak memada memakannya lewat samping, tapi dia akan berusaha masuk ke dalam air sirup itu supaya dia dapat meminum semuanya. Akhirnya dia mati dalam makanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada siang yang berbahagia ini sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat kita lakukan amal ibadah dan juga dapat kita lakukan rutinitas kita sehari-hari. Dan juga selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekaliannya, dan juga kepada para alim ulama, baik itu yang masih bersama kita ataupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Penghormatan kepada imam dan pengurus Masjid Al-Azhar, dan juga kepada Bapak Kepala Kesbangpol beserta jajaran staf-staf kepengurusannya, dan juga kepada seluruh hadirin ibu bapak sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan yang sangat singkat ini, ya mari sama-sama sejenak kita mengulang kembali ataupun kita merenungkan kembali tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang sudah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, kata Allah. Semoga saja kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi yang intinya adalah puasa salah satu jalan agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, kenapa mesti takwa? Kenapa tidak ada yang lain saja? Kan boleh juga semoga kalian masuk surga, supaya kalian menang, supaya kalian bisa bebas, merdeka, dan lain-lain sebagainya. Kenapa mesti takwa Allah sebutkan di sana? Karena di dalam firman Allah Ta'ala yang lain, Allah juga menyebutkan fa inna khaira zadit taqwa, sesungguhnya bekal yang sangat-sangat baik untuk dibawa ke akhirat adalah ketakwaan. Nah, itu kata Allah, fa inna khaira zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang dibawa pulang kembali ke akhirat adalah ketakwaan. Maka dengan takwa inilah kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah. Dengan ketakwaan inilah kita bisa mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan dapat kedua-duanya itu, redha kita dapati, kasih sayang kita dapati, maka surga itu sudah pasti diberikan kepada kita. Walaupun kita tolak, walaupun kita menolaknya, tidak mau dikasih surga, tetap surga itu dikasih Allah untuk kita. Kenapa? Karena kita sudah dapat dua, yaitu kasih sayang Allah dan juga redha Allah Subhanahu wa taala.
Ini baru bisa digapai apabila adanya ketakwaan. Makanya salah satu jalan kita menuju kepada takwa ini dengan cara berpuasa. Puasa bagaimana yang dimaksud di dalam ayat tersebut, yaitu puasa yang sempurna. Puasa yang benar-benar kita lakukan. Bukan hanya sekedar puasa untuk melepaskan beban kewajiban yang Allah berikan. Bukan puasa yang kita lakukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Bukan hanya puasa yang kita lakukan untuk untuk bisa kita menjalankan perintah-perintah yang Allah berikan. Bukan puasa yang demikian. Karena puasa yang demikian itu tidak bermanfaat kecuali sedikit saja. Hana manfaat puasa modal lagi, kecuali sedikit yang kita peroleh manfaatnya, yaitu tok melepaskan kewajiban, tok untuk melepaskan tuntutan di hari kiamat tentang adakah kita berpuasa. Tok itu saja. Sedangkan kelebihan-kelebihan puasa yang Nabi sampaikan dalam hadis-hadis beliau, ini tidak kita dapatkan. Karena yang Nabi maksud dalam hadis-hadis beliau tentang kelebihan-kelebihan puasa, ini adalah puasa yang sempurna kita lakukan. Puasa yang benar-benar kita melakukannya. Bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban saja. Nah, maka bagaimana cara kita bisa melakukan puasa itu dengan sempurna? Caranya cuma satu, tidak banyak. Caranya yaitu kendalikanlah hawa nafsu. Kontrollah hawa nafsu. Tundukkanlah hawa nafsu. Itu saja. Sumbernya, caranya adalah hawa nafsu mesti kita lawan. Hawa nafsu mesti kita tundukkan. Hawa nafsu mesti kita kendalikan. Janganlah kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Kalau kita dikendalikan oleh hawa nafsu, maka ini akan membuat kita celaka. Bukan saja celaka di dunia, tapi mengalir kecelakaan itu sampai akhirat kelak. Ini apabila kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Makanya sebelum hawa nafsu mengendalikan kita, kita kendalikan dulu hawa nafsu. Agar kita bisa selamat. Agar puasa kita bisa jadi sempurna. Inilah cara satu-satunya untuk bisa kita berpuasa secara sempurna. Nah, maka hadirin sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mesti kita mengendalikan hawa nafsu ini? Dikarenakan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di dalam hawa nafsu itu ada 4 sifat yang membuat kita celaka, yang membuat kita binasa, baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Yang pertama, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sifat hawa nafsu yang pertama yaitu sifat bahimah, sifat kebinatangan. Nah, yang kedua, hawa nafsu itu memiliki sifat subu'iyah, kebuasan. Nah, lalu yang ketiga, hawa nafsu itu memiliki sifat syaitaniyah, sifat syaitan. Nah, lalu yang keempat, hawa nafsu tersebut dia memiliki sifat rububiyah, menganggap diri sebagai Tuhan. Inilah keempat sifat hawa nafsu yang sangat-sangat bahaya, yang akan membuat kita celaka di dunia dan di akhirat apabila kita dikendalikan oleh hawa nafsu tersebut. Mana contohnya? Sifat hawa nafsu yang bersifat bahimah, contoh hawa nafsu yang bersifat bahimah, yaitu diantara lain harsun, kata Imam Ghazali, yaitu sifat rakus, sifat serakah. Nah, ini serakah ini adalah sifat binatang.
Contoh semut. Coba kita lihat semut yang hitam-hitam itu. Kalau misalkan kita kasih sirup sikit, dia tidak memakannya lewat samping, tapi dia akan berusaha masuk ke dalam air sirup itu supaya dia dapat meminum semuanya. Akhirnya dia mati dalam makanan, dia mati dalam air sirup tersebut. Inilah kerakusan. Maka apabila kita dikendalikan oleh hawa nafsu, kita akan memiliki sifat rakus ini, Pak. Sifat serakah. Tidak pernah cukup-cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya kita mati dalam kerakusan itu sendiri. Kita mati dalam kerakusan, dalam keserakahan kita sendiri. Nah, maka inilah yang disebut dengan sifat bahimah yang ada pada hawa nafsu. Dan bukan hanya itu saja, banyak lagi sifat-sifat bahimah, sifat-sifat binatang yang ada pada hawa nafsu kita, sehingga kita layaknya sehingga kita bak binatang kelakuannya. Lagi binatang, budaya Pak. Kelakuan, sikap, tingkah laku kita sama seperti binatang. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh hawa nafsu. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat rakus ini bukan hanya pada makanan saja, tapi semua bidang. Kalau kita sudah dikendalikan oleh hawa nafsu, maka semua bidang akan kita rakus. Baik itu pangkat, baik itu jabatan, baik itu kedudukan, baik itu penghormatan dan lain-lain sebagainya. Kita akan bersifat tamak, bersifat rakus dalam hal tersebut. Apalagi terhadap makanan. Nah, lebih-lebih lagi, kita tidak pernah merasa cukup dengan makanan yang ada pada kita. Bahkan perut sudah penuh, tetap kita isi dengan makanan. Ini singkat saja. Ini contohnya gampang saja. Waktu berbuka puasa, gimana kondisi kita buka puasa? Apakah sama seperti yang dianjurkan Rasul cara kita berbuka? Rata-rata tidak, hanya sedikit yang melakukannya. Semua kita memperturutkan kerakusan. Tidak sesuai dengan ajaran Rasul, tidak sesuai dengan perilaku Rasul ketika kita buka puasa. Rasul buka puasa cuma dengan 3 butir kurma dan ditambah dengan 3 teguk air. Selesai itu Rasulullah bangun untuk mengerjakan salat maghrib. Nah, kita yang mengaku-ngaku sebagai umat Nabi, adakah kita ikut ajaran Rasul ketika buka puasa? Tidak. Kita waktu buka puasa sebelum habis apa yang ada di depan kita, tidak bangun-bangun. Ana budoh ya, tampo ju be le. Oh kasih penuh perut, ka istirahat dulu sejenak. Maghrib lewat. Apakah itu bagus, Pak? Rugi puasa. Rugi kita jalankan ibadah puasa di siang hari, sedangkan ibadah salat kita tinggalkan. Untuk apa puasa? Sedangkan salat kita tinggalkan. Ini sama dengan tutup lubang, gali lubang. Tidak ada manfaatnya. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita hilangkan kerakusan tersebut, baik dalam segi makanan dan lain sebagainya, agar kita bisa selamat, agar kita bisa senang. Ini kenapa kita banyak sekali terjadi penyakit. Ada sakit ini, ada sakit itu. Kenapa? Karena itu semua disebabkan makan kita secara berlebih-lebihan. Kita perturutkan nafsu yang bersifat rakus tadi. Bukan tak boleh makan, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifun, kata Allah. Makanlah kamu, minumlah kamu,
dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Ini jangan lebih-lebih, kata Allah. Lalu kita nak mau open masalah lebih ini, nak mau kita open karena sifat rakus tadi, akhirnya kita lebih dalam makan, lebih dalam minum, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit di dalam tubuh kita. Maka waktu sudah banyak penyakit, kita katakan sama orang, saya tidak bisa lagi makan itu karena ada banyak sakitnya. Bukan tidak boleh makan. Nikmat yang Allah berikan silahkan dinikmati. Tetapi janganlah berlebih-lebihan. Kalau mau makan, umpamanya makan kuah belangong, makan sedikit saja. Untuk melepaskan, untuk bisa merasakan nikmat Allah saja. Jangan sampai penuh piring ditaruhnya. Itu bukan penyakit lagi, mati Pak nanti. Karena tekanan darah naik. Nah, maka oleh sebab itu, inilah yang membuat kita celaka. Karena kita mengerjakan berlebih-lebihan. Tanpa mau mengikuti takaran yang sudah ada. Maka oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah, dari mana itu datangnya? Yaitu dari kerakusan. Kita rakus terhadap makanan, rakus terhadap pangkat dan jabatan dan lain-lain sebagainya, sehingga kita terbawa dalam mengikuti hawa nafsu. Lalu yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, contoh lain, yaitu sifat hawa nafsu yang bersifat dengan subu'iyah, sifat kebuasan. Nah, ini contohnya salah satunya saja, yaitu ghazbun, kata Imam Ghazali, yaitu cepat marah. Ini cepat marah ini adalah salah satu daripada sifatnya hawa nafsu yang bersifat subu'iyah tadi, yang bersifat buas, bagah bengeh. Maka ini adalah sebuah sifat yang akan membuat kita celaka, yang akan membuat puasa kita tidak sempurna lagi, karena kita dibawa karena kita mengikuti kemarahan kita. Cepat kita terbakar api emosi, sehingga banyak yang berimbas. Lo yang kenang-kenang katanya, banyak yang kena caci sama kita, banyak yang kena marah-marah sama kita dan lain-lain sebagainya. Akhirnya orang yang kita marah tersebut dia sakit hati. Dan apakah puasa kita masih sempurna? Tidak lagi. Karena kita sudah terbawa api emosi tadi. Makanya oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita untuk mengontrolnya, mengendalikannya agar puasa kita sempurna nantinya. Lalu yang ketiga, yaitu sifat syaitaniyah yang ada pada hawa nafsu. Contohnya yaitu licik, kelicikan. Nah, kelicikan ini adalah salah satu daripada sifat syaitan. Mana contoh licik, Pak? Kelicikan itu adalah kita menggunakan akal yang tidak sehat untuk mencari siasat, mencari cara agar perbuatan yang kita lakukan yang dinilai kurang tepat dalam agama, seolah-olah perbuatan kita itu perbuatan yang baik, perbuatan yang bagus di dalam agama. Kita mencari-cari pendukung dalam agama ini. Inilah licik, kelicikan. Ini akal syaitan sebenarnya, sifat syaitan sebenarnya. Maka kita pakai sifat syaitan tersebut karena kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Akhirnya perbuatan kita yang kurang tepat, kita cari celah agar perbuatan kita dianggap baik. Contohnya seperti kita di bulan Ramadan tidur umpamanya, Pak. Kita tidur dari pagi hingga sore, ataupun kita tidur dari pagi hingga siang. Lalu kita bawa-bawa hadis Rasulullah, kita bawa-bawa anjuran Rasul. Naumus shaim ibadatun, kata kita.
Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Itu kita bawa-bawa untuk membenarkan tidur kita dari pagi hingga siang. Apakah benar itu? Enggak. Bukan enggak boleh tidur. Boleh tidur, tapi jangan kelamaan. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Masih banyak ibadah-ibadah yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan ini. Karena mengingat kesempatan ini hanya datang sebentar saja. Jadi kita pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Jangan kita gunakan, jangan kita habiskan waktu dengan tidur-tiduran. Jangan kita habiskan waktu dengan bermalas-malasan. Maka oleh sebab itu, karena akal licik kita tadi, kita bawa-bawa hadis tersebut untuk membenarkan tidur kita dari pagi hingga siang. Kapagah bagawa? Orang puasa ibadah, dilun tengah lo ibadah, biar ganggu-ganggu. Bapa biar dah ganggu kadang bengah benar apa. Ya. Cak tipak luar juga dia nak naik pubut supaya dia bisa mengerjakan amal-amalan yang lain. Jangan asyik tidur-tiduran saja. Nah, inilah akal licik manusia ini. Karena dia dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga akal syaitan itu dia miliki. Akal kelicikan. Nah, ini banyak juga Pak, kelicikan-kelicikan yang lain. Nah, seperti di kantor-kantor itu banyak juga terjadi kelicikan di sana. Yang nyana kepala mak pelupen Pak. Nyana kepala laleng api kalau yang modelnya tanya. Licik itu Pak. Seolah-olah kita rajin bekerja, padahal enggak, cuma di depan saja, di belakang enggak, pencitraan itu. Jangan begitu. Itu adalah akal syaitan, sifat syaitan yang ada pada diri kita. Sebab kita dikendalikan oleh hawa nafsu, maka buanglah sifat itu jauh-jauh, agar kita jangan sama dengan syaitan dalam bersifat kelicikan. Nah, lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yaitu sifat rububiyah yang ada pada hawa nafsu, menganggap diri sebagai Tuhan. Yaitu contohnya adalah suka disanjung, suka dipuji. Ini masalah besar. Kita kadang-kadang tidak layak mendapatkan pujian, tidak layak mendapatkan sanjungan. Tapi itu yang kita cari. Seolah-olah kita Tuhan yang berhak dipuji, yang berhak disanjung-sanjung. Seolah-olah itu kita. Padahal kita adalah makhluk yang hina. Kita adalah hamba yang hina, hamba yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa. Tapi kita justru suka kepada dipuji, suka kepada disanjung. Sehingga kita mencari-carinya agar kita dapat dipuji, agar kita dapat disanjung. Maka inilah yang membuat kita celaka. Apabila kita terus-terusan disanjung, terus-terusan dipuji, maka kita lupa diri. Lupa kedudukan kita di mana. Akhirnya kita akan celaka. Karena kita tidak bisa menempatkan diri kita pada posisi yang sebenarnya lagi. Maka oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali kejadian-kejadiannya. Suka dipuji ini akan mengakibatkan berbagai macam perbuatan yang kita lakukan untuk menarik perhatian manusia. Caper istilahnya, Pak. Cari perhatian kita. Ada, ini contoh saja, Pak. Ada di antara kita manusia ini, setelah salat tarawih, foto dulu, habis itu kirim ke media sosial dengan alasan dia sedang dakwah, dengan alasan dia sedang mengajak. Kalau mengajak bukan setelah salat tapi sebelum. Kalau setelah salat ini caper namanya, cari perhatian agar dapat pujian, agar bisa dibilang dia rajin sekali salat tarawih, tidak pernah absen salat tarawih, bisa dicap sebagai orang yang saleh. Ini tujuannya. Kalau mau kita dakwah sebelum, pas kita pergi ke masjid
sebelum kita salat Isya ataupun sebelum kita salat Ba'diyah Isya, Qabliyah Isya, foto dulu. Baru kirim ke kawan-kawan. Ayo pergi ke masjid, kita salat tarawih bersama. Itu baru dakwah. Jangan salah menempatkan. Ya. Kalau sudah selesai, ini bukan lagi dakwah, tapi udah pamer. Udah cari perhatian orang. Agar kita bisa dipuji. Agar kita bisa disanjung-sanjung sama kawan-kawan dan lain-lain sebagainya. Inilah sifat rububiyah, menganggap diri sebagai Tuhan yang ada pada hawa nafsu kita. Apabila kita dikendalikan oleh itu semua, maka kita tak ubahnya menganggap diri sebagai Tuhan juga. Ini yang akan membuat kita celaka. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 sifat yang ada pada hawa nafsu yang akan membuat kita celaka. Maka dari itu kita perlu mengendalikan, perlu kita menundukkan hawa nafsu kita agar kita bisa selamat di dunia dan bisa selamat di akhirat, dan puasa kita bisa sempurna dengan mengendalikan hawa nafsu tersebut. Insya Allah dengan puasa yang sempurna kita bisa memperoleh ketakwaan. Makanya Allah katakan la'allakum, semoga saja. Kata-kata semoga saja itu butuh pengorbanan, bukan datang dengan sendirinya. Karena itu belum pasti. Ketakwaan itu belum pasti. Siapa yang mau berusaha, maka dia akan mendapatkan. Siapa yang tidak mau berusaha, maka dia tidak dapat ketakwaan itu. Walaupun dia seorang ulama besar. Walaupun dia seorang, kiai-kiai besar. Apabila dia tidak menempuh jalan mencapai ketakwaan, maka dia tidak akan dapat takwa. Makanya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, semoga kalian jadi orang yang bertakwa. Kita bisa menempuh jalan tersebut hingga kita memperolehnya. Maka dari itu hadirin dirahmati Allah, mari sama-sama kita perbaiki ketakwaan kita. Kita perbaiki hawa nafsu kita dan kita perbaiki ibadah-ibadah kita agar kita bisa memperoleh ketakwaan yang sempurna dan mendapatkan kasih sayang Allah dan juga mendapatkan redha Allah sehingga kita diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini saja ceramah ataupun tausiah yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi pribadi saya sendiri dan bagi sidang jamaah sekalian. Mungkin ada yang salah dalam penyampaian, ada kekurangan dalam penyampaian, dan ada kesilapan dalam penyampaian. Ini kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan yang ada pada kami. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.